Kita mau makan Indomie dulu ya. Bunda mau makan Indomie. Nggak mungkin makan nasi. Ini Indomie yang baru dibeli kemarin. Harus sering dimakan. Yang kadaluarsa nggak dibawa. Yang kadaluarsa di sini. Tapi sayang nggak bisa dimakan. Nggak tahu sih, cuman kita pengen makan ini aja nih. Kita makan ini manis. Mana enak ya? Enakan mana sih? Oh, katanya ada mie Indomie itu. Ada sarimi ya. Dari Indonesia. Coba kita lihat ya. Ada sarimi dari Indonesia. Dikasih sama anak-anak bunda. Enak nggak ini ya? Hah? Coba kita makan dulu ya. Ini apa sih? Ini ada sarimi dari Indonesia. Enak nggak ini ya? Kita coba ya. Ini apa? Ini sarimi. Ini rasa apa? Bakso ya? Ini sarimi rasa apa lagi? Ya? Ini rasa apa? Sarimi. Ini sarimi juga. Yang mana yang enak? Yang mana yang enak? Ayo dong kasih tau bunda dong. Mana kita makan? Kita coba dulu ya. Rasa ayam, bakso sapi, rasa ayam bawang, rasa bawang, rasa sapi, rasa ayam. Coba kita ini deh. Ini kita coba ya. Kayak apa sih rasanya gitu ya. Kayak apa sih rasanya gitu ya. Rasanya kayak apa sih gitu ya. Boleh gak sih kita coba ya. Boleh dong. Pastinya boleh lah ya. Karena kan kita coba ya. Boleh dong. Pastinya boleh dong. Ya kan. Itu udah pasti dong. Pakai telur nggak sih bunda? Pakai dong. Kalau makan Indomie itu nggak sah kalau nggak pakai telur gitu kan. Pakai telur dong. Pakein bawang nggak sih? Kayaknya sih kita iris bawang aja biar tambah sedap rasanya gitu ya Allah. Kayaknya enak deh. Kita coba ya. Yuk kita coba sarimi ya. Itu sarimi tuh kayaknya itu mie zaman dulu ya sarimi itu ya. Sarimi. Kita coba dulu sarimi. Oke, kita coba. Kayak apa sih rasanya sarimi ini? Menggetarkan tulahku gak sih? Hah? Kita coba sarimi dulu ya. Oke. Mana sih itu bunda? Mana sih buat telepon bunda? Buat nyantol telepon bunda di mana ya? Sarimi gitu loh. Habis makan sarimi kita tidur lagi gitu deh. Gimana sih rasanya sarimi ya? Kayak apa sih rasanya sarimi ya? Boleh dong kita coba sarimi ya. Udah lama aku tuh nggak pernah makan sarimi. Dulu aku tuh nggak terlalu kenal dengan. Aku pernah nengok sarimi, tapi aku nggak pernah makan. Yang aku sering dulu bunda tuh makannya paling Indomie. Zaman dulu tuh super mie gitu. Sarimi itu kayaknya bunda jarang ya. Sarimi seleraku. Coba ya. Kita coba sarimi ya. Aku masaknya seperti biasa. Ya, aku masaknya seperti biasa. Bisa pakai. Kita coba sarimi. Boleh dong kita coba ya. Kita coba sarimi. Oke. Kita coba sarimi dulu. Seperti apa sih rasanya ya? Boleh dong kita coba sarimi ya.
sariminya dulu ya bunda ya, bunda. Kayaknya sarimi ini banyak minyak ya. Berapa biji minyak tebal gini? Hah? Tebal gitu minyak ya? Emang minyak tebal gitu? Mana pisau bunda ini? Pisau bunda yang biasa bunda pakai kok nggak ada ya, di mana ya? Hah? Pisau bunda yang biasa bunda pakai kok nggak ada di tempat pisau ini, gimana sih? Pisau sejak kapan ada pisau di sini? Ini pisau zaman dulu loh, ini kok ketemu lagi sama bunda? Bukan pisau ini yang bunda maksud. Jelantah ya kan, kita pakai minyak jelantah ya kan. Kita kasih cabai yang banyak karena kalau Indomie itu kalau nggak pedas tuh nggak enak. Sarimi pergi ke pasar. Iya, Sarimi tuh lambangnya pakai baju Alibaba gitu ya, iya kan, pakai baju Alibaba. Ingat zaman kecil loh ini, oh Tuhan. Ini zaman berapa ini Sarimi ini, oh Tuhan. Ingat bener bunda ini. Iya bun. Ingat zaman dulu gitu kan. Ingat dengan Sarimi. Beli Sarimi sana gitu kan. Harganya berapa nih? 2.000 ya. Sarimi itu dulu berapa? 200 perak apa berapa gitu. Iya bun. Ini dari Indonesia nih, ini dihadiahkan sama anak-anak bunda yang ada di Indonesia. ABC, makasih ya buat ABC, anak bunda Korea. Makasih sayangku buat hadiah mamanya Sarimi ya. Di sini nggak ada Sarimi, kayaknya di sini nggak ada jual Sarimi ya, nggak deh kayaknya ya, nggak ada di sini Sarimi. Indomie yang ada. Ini nggak ada deh kayaknya. Ini bumbunya semua ini. Hah? Ini bumbunya. Coba kita rasain dulu ya. Hah? Kita coba dulu ya. Kayak apa rasanya dia? Ini yang kayak gini sih, taruh ini. Dulu bunda tuh kurang
kurang apa namanya, kurang. Dulu aku sarimi ini kurang, aku nggak begitu kenal rasanya. Iya bun, zaman bunda kecil sarimi ini bunda nggak gitu kenal. Yang aku kenal cuma Supermie, Indomie gitu. Sarimi ini nggak pernah bunda, nggak ini, aku nggak terlalu ini, kurang lah gitu kalau bunda, karena bunda kurang, belum nggak tahu gitu loh. Tapi coba kita cicipin ya, semenjak bunda dewasa ini aku pengen tahu gitu. Kalau dulu kan kayaknya kita ngikutin orang gitu kan, beli ini gitu, makan ini. Karena bunda dari bentuk sarimi ini ada gambar orangnya ini, jadi bunda kayak kurang gimana gitu, kayak nggak meyakinkan aja gitu. Tapi coba ya, kita coba ya. Aku belum pernah sih makan sarimi, lupa aku rasanya. Kayak apa sih rasanya ya? Iya bu, kayak apa sih dia rasanya ya? Kita coba ya, kita coba aja itu, ingin tahu. Karena kita coba kan, ini sedap, aku udah coba. Memang sedap gitu. Ini sedap itu memang sedap gitu, sedap banget rasanya. Tapi kalau bunda bilang terlalu tajam, terlalu tajam rasanya mie sedap itu, tajam kali bumbunya. Memang dia sedap, cuman terlalu sedap gitu. Coba kita coba sarimi ya. Kita coba sarimi dulu. Kita coba kayak apa sih rasanya gitu ya. Kayak apa sih rasanya bunda? Karena dari Indonesia, jadi kuahnya nggak perlu kita buang, ya kan? Di sana tempat lahir dibuai, dibesarkan, tempat dulu rindu hari tua. Kebetulan memang udah ada masih nasi supaya nggak terlalu lapar, karena kan takutnya Indomie itu enak, sariminya enak ya, jadi kita pakai nasi aja ya. Kita pakai nasi dikit aja, nah, kita matikan. Oke. Banyak juga mie-nya ya. Mie-nya banyak juga ya. Banyak juga mie-nya. Mie-nya banyak. Jadi nggak kekurangan ini. Hari ini kita coba yang namanya sarimi. Ya. Kita coba yang namanya sarimi. Oke. Bunda akan coba rasanya sarimi. Aku coba ya. Ini aku nggak di endorse ya. Aku
ini aku murni ya, bukan karena ya, ini aku nggak di endorse ya, jangan fitnah aku. Ini aku pengen tahu rasanya kayak apa sih. Ini aku nggak di endorse ya. Baunya sih beda ya. Baunya nggak kayak bau Indomie. Dia punya bau sendiri, wangi gitu. Biarkan dingin dulu. Karena aku nggak suka makan yang panas-panas. Ya. Kita cicip dulu bumbunya ya. Enak, enak. Enak bener ini. Berani gitu bumbunya. Enak sih nih. Ini enak ini. Iya bun. Coba tambah dikit lagi deh. Enak nih. Enak. Ternyata enak juga ya. Ternyata enak loh. Ternyata enak. Enak kok. Enak. Enak ya sarimi ternyata ya. Terus dia ada kayak bawang-bawang goreng gitu ya. Ini yang rasa mie, rasa bawang. Ini yang rasa bawang ya. Enak kok ini. Enak. Masak bener pagi-pagi. Tahu mamanya bangun. Enak. Itu makanya pakai bakso ya. Kayaknya kalau pakai bakso enak ya. Iya bun. Kayaknya kalau ada bakso gitu ya, dipakai bakso enak ini.
Hmm. Enak. Enak ini. Hah, enak. Dia rasanya nggak seperti, agak mirip-mirip tapi nggak mirip kali sih. Mie-nya ini kayak model mie Maggi gitu ya. Mirip-mirip rasa super mie gitu. Enak sih. Enak. Enak. Enak ini. Bumbunya lebih terasa gitu. Bumbunya lebih terasa. Terus porsinya tuh pas gitu. Lebih terasa bumbunya. Nggak terlalu gurih. Nggak terlalu gurih. Yang penting ukuran airnya pas aja. Iya kan? Iya bun. Siapa yang hidupkan ini Bunda Lemon ini? Enak sih. Mirip-mirip Indomie enggak mirip Indomie. Ini bumbunya lebih berani gitu. Enak kok. Terus dia habis di mulut tuh nggak terasa kayak bumbu apa gitu. Mosok sih.
Apalagi dipakein bawang, diirit pakein bawang. Aku kalau masak Indomie tuh kalau nggak pakai bawang nggak enak. Kenapa? Biar menambah rasa. Iya, Bunda dasternya bagus. Rokoknya apa, Bung? Pepe. Rokoknya Pepe. Nama rokoknya Pepe. Pepe apa gitu? Pepe. Rokoknya mereknya Pepe. Pepe apa? Rokoknya Pepe. Mereknya Pepe. Pepe gitu. Nggak pakai K tapi Pepe. Kok dipakein K jadi Pepe? Kerja jam berapa, Bun? Ntar malam jam 8. Ini Bunda tadi udah tidur. Jam berapa tidur? Habis makan terus ketiduran. Bangun jam 2. Terus Bunda bangunin gak mau tidur lagi Kena PL Bung Diaras itu Pakai di atas 18 tahun juga kena PL ngerokok, nggak genah. Ini sayur Bunda nanti Bunda bawa ke ini kerjaan. Satu malam lagi kerja terus libur 3 hari. Hari ini kerja, besok kerja terus libur. Nanti Bunda mau ke Kiel. 3 hari nginap di Kiel. Aku mau jalan-jalan menikmati hidup, naik sepeda. Enakan mana lebih enak? Bunda bingung lah. Coba kasih pendapat ya. Bunda naik sepeda elektrik apa sepeda dayung? Kalau sepeda elektrik, kalau lewat dari 4 jam, itu Bunda ada jantungan, takutnya nggak bisa pulang. Kenapa, Bun? Karena sepeda tuh kalau elektriknya mati, sepedanya berat, nggak bisa susah didayung gitu. Kalau sepeda nggak pakai elektrik, Bunda bebas mau sampai 5, 6, 7 jam. Kalau menurut kalian pakai apa? Elektrik memang mudah untuk didayung gitu kan, tanjakan-tanjakan gitu. Tapi kalau misalnya Bunda udah lewat batas 5, 6 jam atau 5 jam, baterainya berkurang gitu. Dan Bunda takutnya gini, pas Bunda udah keluar, tiba-tiba pas sudah di tengah perjalanan entah gelap, entah hujan, listriknya mati, Bunda nggak bisa naik sepeda itu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau yang dayung mah nggak usah khawatir. Kayak dayung mah kalau nggak pakai tetap bisa didayung. Bagus juga dayung. Sepeda dayung aja lah, Bun. Dayung. Karena Bunda mikir juga sih. Kalau sekitar Hamburg Bunda masih berani pakai sepeda elektrik. Tapi kalau udah keluar daerah gitu Bunda takutnya nanti pas lagi di pelosok-pelosok mana gitu kan, tiba-tiba Bunda lupa gitu apa gimana. Sepeda dayung, Bun. Iya deh. Deh sepeda dayung aja deh. Karena kalau sepeda dayung itu sepeda Bunda yang zaman COVID itu memang kualitasnya bagus. Itu memang bisa Bunda bawa kemana-mana itu sampai ke Frankfurt, kemana-mana Bunda bawa sampai keluar daerah gitu. Dan sepedanya udah Bunda servis kemarin kan, rantainya, lampunya, listrik, lampunya, remnya semua udah diservis. Nah, rodanya juga udah masih bagus gitu. Kalau sepeda dayung itu kalau Bunda mau jalan mau berapa kilometer pun, tiba-tiba Bunda mentoknya udah maghrib gitu kan, pas mau pulang bisa. Kalau dayung tuh enak, kencang juga dia. Dayung tuh kencang. Kalau kita dayung kencang juga dia. Cepat juga dia kalau kita dayung cepat itu. Kalau elektrik itu mau cepat nggak cepat sama aja 200 berapa gitu 18 km per jam gitu. Cuman kalau tiba-tiba mati
Udah bunda kewalahan karena nggak ada. Waktu itu kan sempat bunda mati baterainya kan, nggak bisa didorong. Bunda naikkan ke bus. Tapi kan ini kedua daerah, kita nggak tahu ada bus atau enggak. Mendingan sepeda dayung aja deh. Tadi bunda mikirnya gitu. Karena kalau bunda masih di Hamburg masih berani bunda naik sepeda elektrik. Tapi kalau luar daerah takutnya nanti bunda pas tengah-tengah jalan, perjalanan bunda udah jauh, udah sekitar 4 jam gitu kan. Bunda kan takutnya melalak kemana-mana kan. Itu kan kotanya ada kabupaten juga di situ. Entah tiba-tiba udah mau masuk suasana maghrib ya kan, jam-jam 8. Perjalanan bunda masih 2 jam lagi, tiba-tiba baterainya habis. Udah, terkapar lah aku di pinggir jalan. Nggak mungkin bunda tenteng gitu jalan jauh. Kayaknya iya sih sepeda. Jadi sepeda dayung aja ya. Bunda bawa sepeda dayung aja deh ya. Dayung aja bun, iya dayung aja deh. Kok sepeda dayung bunda nggak khawatir, nggak jantungan gitu, nggak khawatir lah gitu. Tapi kalau sepeda elektrik takutnya bunda khawatir sepanjang jalan gitu. Yang ada nanti perjalanan bunda nggak nyaman gitu. Tadinya bunda harus jalannya 2 jam lagi terus balik lagi kan nggak enak. Karena bunda takutnya pakai kursi roda bun. Kau pikir aku lumpuh? Hah? Kau pikir aku cacat pakai sepeda dayung? Kau yang dayung ya, kau yang dorong. Anak anjing memang. Hah? Anak anjing. Bunda klub Batam semua. Apa tadi katanya klub Batam apa? Ontel aja bun. Ontel apa ontel? Istighfar bun. Istighfar apa sih istighfar? Diamlah bun. Kau yang diam ah. Peluk jauh Flores ya. Jadi udah fix ya, udah fix ya kita naik sepeda dayung ya. Yang penting bunda nggak usah ragu lagi. Pokoknya kalian bilang, pokoknya gini, bunda sepeda dayung aja udah gitu. Nanti pas saat bunda mau berangkat kan udah harus komen ya, sepeda dayung aja bun, sepeda dayung gitu ya. Beli mobil bun. Kau kira di Jerman ini gampang kau pikir di Jerman ini gampang nenek mobil? Emang Indonesia orang otodidak aja bisa belajar, di sini nggak bisa sayang. Kita harus mendapatkan SIM. Untuk mendapatkan SIM itu kita harus belajar rambu-rambu. Kalau praktek aja mah gampang. Rambu-rambu itu kita harus belajar dari sekian jumlah rambu-rambu itu. Rambu ini apa artinya, rambu ini apa artinya, rambu ini apa artinya. Nggak kanan kiri lurus aja rambunya. Nggak cuma rambu nggak boleh parkir tuh nggak ada. Belajar rambu-rambu. Kalau bunda naik mobil bunda bisa nggak? Ya bisa kalau bunda naik mobil gigi 1 gigi 2 masih nggak lupa aku. Di jalan tol aja aku bisa balap. Tapi kalau bunda nggak ada SIM lulusan dari belajar mana boleh. Iya bun. Alah diamlah kau yang diam. Kau yang diam anak ini, anak anjing. Anak anjing diam, anak anjing. Nggak usah bersuara. Anjing mah nggak perlu bersuara ya sayang. Ya. Anjing itu perlunya diam aja udah. Jadi nggak usah pakai inilah ya, udah kita cabut aja deh jasanya. Udah. Jadi nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai apa. Berarti nggak usah pakai. Tadi bunda cuci tangannya pakai sabun nggak sih? Takut nanti pedih lagi muka bunda. Cuci tangan dulu aku ah. Kasih makan dulu anak-anak bunda.
Wangi kali sabun Maharani ini loh. Sabun Maharani wangi bener. Iya bun. Wanginya enak bener. Nggak bikin pusing kepala gitu. Melalak lah bun. Nggak melalak, udah mau tidur. Bentar lagi bunda tidur. Ya. Jam-jam 7 aku tidur. Jam-jam 7, jam 8 bunda tidur. Bangun jam-jam 1, jam 2, jam 3 nggak apa-apa, terserah. Terus bunda kerja. Masa nggak usah masak lagi karena udah ada ikan di sambal. Sayur udah ada lauk pauknya. Jadi nggak ada pakai ini lagi. Emang udah Indonesia udah upacara ini ya. Udah 17 Agustusnya. Iya. Di Indonesia udah upacara bendera ya di apa di taman apa namanya? Istana Merdeka ya. Istana Merdeka Jakarta. Udah. Istana Merdeka udah ini enggak? Udah pasang bendera enggak? Udah ya. Kayak tadi udah bunda lihat deh. Iya. Udah selesai belum? Hah? Udah jam berapa nih saya itu? Udah jam belum selesai. Udah bun tadi bunda. Oh iya. Udah pasang bendera. Udah. Benderanya diganti apa kayak mana sih itu? Sabrika itu ya, yang apa tuh, yang Parabika ya, apa namanya itu, Suardika, Pradika, Prajurit, Prakira, yang gini tuh loh, yang gini. Gitu kan? Iya kan? Pradik, suara karya, suara Pradika, pasca berita, pasca. Apa sih namanya? Jangan ini dulu biar bunda ingat. Pasca kibar bendera, kibra pasca, bendera pasca, kibarkan bendera, kabra, menaikkan bendera yang dilakukan oleh Kabra. Apa sih namanya? Bentar, jangan bunda nggak mau baca komen, bentar dulu. Pemasangan bendera yang dipasang oleh para kibra bendera dari SMA 70 Sukabumi, Kalimantan, Pradika bendera. Apa namanya? Kibras bendera. Apa namanya ya? Kibar bendera. Prakista. Tuh, apa sih namanya? Dulu lupa deh bunda. Kabarkan bendera. Kibarkan bendera. Kibrakasta. Karsa Kibra. Apa sih namanya? Presetio. Pramuka. Bukan. Pramuka mah bunda tahu. Tepuk pramuka. Kibrakasta. Prakast. Udah di otak bunda loh padahal, tapi susah bunda ngomongnya. Kibra Prakarta. Kibra bendera. Gembera kibra. Apa sih namanya? Prasmanan, bukan Prabowo. Paskibraka. Ya, Paskibraka. Apa? Paskibraka. Susah bener namanya. Cara gimana tadi komennya? Paskibra.
Paskibra. Kayaknya nggak itu deh. Kayaknya bohong ini. Masa paskibra? Kayaknya bukan praskibra deh. Kayaknya gimana gitu kalimatnya. Paskibrata gitu. Kalau nggak salah kayaknya praskibrata gitu. Menyambung gitu. Masa pakisbra? Coba yang bener dong kasih tahu Bunda. Paskibraka. Ya paskibraka. Bukan paskibra. Paskibraka bun. Paskibraka bun. Iya. Paskibra. Kok namanya paskibra sih? Kok kayak nggak enak. Apa artinya? Nggak ada kalimatnya kok paskibra gitu. Apa paskibra itu apa? Pasangkan kibar. P-nya apa? Perkibarkan K-nya apa? Paskibra. Paskibra itu singkatan ya. Paskibra. Pasangkan bendera gitu. Paskibra. Kibra. Kibarkan bendera, ya kan? Paskibra. Pembawa kibarkan gembira. Pembawa kibarkan bendera. Paskibra ya. Pembawa kibarkan bendera. Bunda pernah nggak gitu? Pernah lah. Bunda pernah jadi prakibrasta. Pernah. Waktu SD. Nyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cuk naik gitu kan, langsung berkibar deh. Ya Allah, sedihnya kalau kayak gitu ya. Iya bun, sedih. Zaman sekolah dulu ya Allah. Iya bun. Bawa bendera gitu kan. Terus Bunda baca undang-undang. Pembacaan Undang-Undang Dasar dari kelas 6 SD. Ini kan bacanya gini nih. Aduh, repotnya ini. Iya kan? Mana sih? Dia kayak mana baca gini bawahnya? Iya kan? Bawahnya gini. Pembacaan Pancasila.
Gini. Kan gini kan. Pancasila gitu kan ngikutin. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila siap. Ya kan? Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kata-kata Bunda itu. Gak mau aku baca Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kemerdekaan Indonesia telah sampai ke pintu gerbang mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berpadu. Apalagi ya? Lupa Bu gitu kan. Segala enaknya ya. Disaksikan semua anak murid satu, pokoknya disaksikan satu sekolah gitu. Bunda kata. Jantung taktuk. Pokoknya kalau belum dibaca jantung kita deg-degan gitu. Ya iyalah. Itu dulu kan Bunda sekolahnya kan gabungan SD gitu. SD sini, SD ini. Ramah. Kelas 6-nya aja ada 10. SD ini kelas 6-nya 2, kelas 6A, kelas 6B, SD ini bergabung semuanya. Semua mata nengok kita di situ. Bunda lo Undang-Undang 45 lo. Pancasila. Satu. Diikutin semuanya. Iya Bun. Iyalah. Melalak yuk Bun. Mual aku melalak kemana? Jalan lah Bun. Mau jalan kemana setan? Udah mau ngantuk, aku udah mau tidur. Udah gak usah pakai jalan-jalan. Kalian nengok aja tuh yang namanya acara penaikan bendera kibrat brata. Apa tuh tadi? Kala kibra. Apa sih tadi lupa Bunda? Paskibrata. Paskibra. Iya. Pasukan pengibar bendera pusaka. Pasukan pengibar bendera pasukan pengibar bendera pusaka. Oh itu kepanjangannya. Pasukan pengibar paskibrata. Pasukan pengibaran bendera pusaka. Pasukan pengibaran bendera pusaka. Cuk. Turun bendera gitu kan. Pasang lama bener talinya. Tarik.
Udah belum? Bunda dong sekali-sekali ya bawa bendera itu dong. Aku mau lah bawa bendera itu. Di mana Bunda? Di apa namanya? Nggak usah di istana Merdeka, di tempat-tempat yang ini aja yang gampang-gampang biar nggak kena tuntutan ya kan. Pengibaran pasukan bendera pengibaran pasukan pengibaran bendera beredar. Apa tadi katanya? Apa tadi ngomongnya? Pasukan pengibaran bendera kibar. Apa tadi? Apa tadi nak? Tadi apa tadi nak? Buat lagi dong. Hah? Pengibaran pasukan bendera kebra. Pasukan pengibar bendera pusaka. Pasukan pengibar bendera pusaka. Pasukan pengibaran bendera pusaka yang dibawa oleh Bunda Korla. Kotak, diam semuanya, jangan bergerak gitu ya. Bisa nggak ya Bunda ya? Masih hafal nggak aku gerak kaki kanan dulu gitu kan? Kaki kanan dulu gitu. Ya Allah, enak kali pas gini mundur aku cepat-cepat kan. Terus terbalik pula itu. Gimana? Terbalik ini. Kok putihnya di atas. Ulang lagi, ada nggak kayak gitu? Pasti ada lah. Nggak merepet aku langsung di situ. Kau pun bodoh. Ulang lagi dari awal katanya. Ya, capek lah Pak. Ulang dari awal, dari ujung. Ya Allah, ngerinya Bapak ini. Merdeka. Aceh yang merdeka. Aceh yang merdeka, Nek. Oh iya. Udahlah, nggak usah bilang nenek. Kau ngomongnya bagus-bagus, sopan santun. Aceh yang merdeka, Bun. Nggak usah pakai nenek. Bangsat. Udah kau sebut, udah baik. Kata-kata kau udah sopan santun. Aceh yang merdeka, Nek. Nenek kau tuh maksudnya apa? Aku nenek kau. Kapan kau sama kakek kau, Atu? Bajingan kau memang. Udah sopan-sopan aja. Aceh merdeka, Bun, gitu. Nggak usah pakai Aceh merdeka, Nek. Biadab kau, pengkhianat kau. Hantu belau kau. Nggak punya otak kau, ngomong nggak pakai aturan. Kayak gini kayak gini kau. Dirjen Bun. Dirjen yang mana? Beli dirjen tuh untuk obat rambut, untuk beli dirjen. Beli dirigen apa dirijen ini? Ini yang di komen dirijen apa grigen? Dirijen. Dirijen apa? Yang nyanyi-nyanyi itu. Itu dirijen itu. Bunda juga pernah itu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia, jangan salah-salah nanti. Makanya Indonesia itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Nyanyi Indonesia nggak boleh sembarangan, tapi pemimpinnya korupsi. Giliran lagu Indonesia nggak boleh dimemenkan, tapi pemimpinnya memenkan ini jabatan. Giliran kita lagu Indonesia nggak boleh, harus bener-bener. Pemimpinnya bener nggak? Teriak-teriak nggak boleh nyanyi sembarangan. Nanti nyanyi nggak boleh sembarangan. Pemimpinnya aja berantakan. Merampok aja kerjanya. Giliran kita nyanyi Indonesia nggak boleh. Nggak boleh salah-salah. Menata Indonesia aja belum beres. Nggak usah ngurusin orang nyanyinya berantakan. Pemimpinnya jauh nggak bener. Ngerampas uang rakyat. Pakai ngomong-ngomong nyanyi nggak boleh sembarangan. Lagu nasional ini. Nah itu pemimpinnya gimana? Hancur semua negara kita di uang korupsi. Itu apa itu?
Lebih bagus aku nyanyi Indonesia nggak berantakan daripada pemimpin yang nggak bener. Banyak ruginya. Giliran kita nyanyi Indonesia Raya nggak boleh, harus benar, harus jangan salah-salah. Nah pemimpinnya paling utama. Itu kan suatu lagu. Wajar kalau kita lupa. Nah pemimpin udah disumpah jangan merampas uang rakyat, masih juga merampok, masih juga mau korupsi. Mana lebih kejam? Mana lebih jahanam? Menyanyikan Indonesia dengan salah karena nggak hafal, atau dimain-mainkan ketimbang daripada pemimpin yang merampas uang rakyat. Jauh lebih mana menyakitkan. Sebenarnya nyanyi itu wajar, tapi nggak perlu sampai jatuhkan hukuman. No korupsi nih, tangkapin semuanya itu. Giliran korupsi aja. Mengkambing hitamkan kita yang nyanyi. Sementara korupsi ribuan miliaran diambil, triliunan diambil tuh uang rakyat, dirampas tuh masih hak rakyat. Giliran kita nyanyi Indonesia nggak boleh sembarangan, nggak boleh nyanyi sembarangan. Itu kan lagu Indonesia, itu kan lagu pahlawan. Kaum pahlawan memperjuangkan negara Indonesia, tetapi dirampas hak milik rakyat dengan pemimpin. Jauh lebih menyakitkan. Kecuali pemimpinnya bener, baru boleh. Ini pemimpinnya semua berantakan, gak ada yang beres. Giliran kita nyanyi pahlawan nggak boleh sembarangan. Tuh pemimpinnya dulu dong diterapkan dulu. Diterapkan dulu pemimpin yang benar. Cinta rakyat enggak? Makan uang rakyat enggak? Hah? Jelas enggak apa yang dibuat? Apa yang dibangun? Memperkaya diri apa memperkaya rakyat? Kita nyanyi nasional bersalah-salah nggak boleh. Ketidaksengajaan kita tuh kita nggak hafal, wajar. Nah ini udah disumpah. Kasih paham, Nek. Iya. Giliran kita nyanyi Indonesia nggak boleh salah-salah. Nanti kena hukum. Nyanyi pahlawan nggak boleh sembarangan. Artinya kita tidak menghargai para pahlawan. Nah itu pejabat. Hah? Pejabat. Gimana? Rakyat udah merdeka, bukan malah memerdekakan rakyat. Kesempatan ngambil uang rakyat. Jauh lebih menyakitkan ketimbang kita menyanyi lagu Indonesia, menyanyi lagu nasional dengan tidak kehafalan kita. Dibanding pejabat yang makan uang rakyat, jauh lebih menyakitkan, jauh lebih besar dosanya. Itu kan sebuah nyanyi. Nggak perlu nyanyi pun nggak masalah sebenarnya. Nggak ada nyanyi bangsa pun nggak perlu. Ngerti? Nyanyi bangsa, nyanyi berkibarlah, itu pun nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah bagaimana rakyat mensejahterakan bagaimana pemerintah mensejahterakan rakyat, itu paling penting. Satu lagu nasional udah cukup. Nggak usah terlalu banyak lagu pahlawan. Terlalu banyak lagu pahlawan yang memperjuangkan negara Indonesia, tetapi pemimpinnya sekarang ini tidak pernah jadi pahlawan rakyat. Mana? Hah? Para pejuang membela rakyatnya, membela tanah airnya. Pejabat apa? Bukan membela rakyat, bukan menaikkan martabat rakyat, malah merendahkan rakyatnya, memakan uang rakyat, merampas harta rakyat. Hak rakyat diambil, jauh lebih menyakitkan. Gimana nggak para pahlawan sedih? Pahlawan memperjuangkan negara kita, diambil hak kita sama orang ama asing. Tapi apa? Pemerintah memakan hak rakyatnya sendiri, jauh lebih menyakitkan. Mana lebih sedih? Hah? Mana lebih sedih? Mana lebih menyedihkan? Kalau kita mau bilang sedih, mana lebih menyedihkan? Pahlawan mendengar kita menyanyi dengan bersalah-salah, mungkin dia masih tertawa. Tapi ketika pahlawan, dia melihat bangsanya memakan uang bangsanya sendiri, dia akan lebih sedih. Lebih menyakitkan. Itu lebih jauh. Iya. Menyanyi Indonesia Raya. Apa artinya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu dibuat berapa hari? Hah?
Yang menciptakan lagu itu juga meneteskan air mata. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Korupsi nggak siap-siap. Uang rakyat dirampas nggak siap-siap. Sampai kapan? Cari kerjaan repot. Dari semua celah diambil. Belum lagi sekarang pajak bermacam-macam, dinaik-naikkan pajak. Rakyat banyak yang susah. Ya kan? Kadang-kadang nengok perayaan Indonesia, nengok perayaan 17 Agustus di Istana Merdeka. Terkesan kayaknya gimana gitu. Tapi setelah itu, apa yang terjadi? Tetap aja korupsi merajalela. Datang cantik-cantik Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, kebanggaanku. Apa yang dibanggakan? Nggak ada yang dibanggakan. Nyanyi Indonesia kebanggaanku. Tapi apa yang bisa dibanggakan? Hasil bumi diambil. Nggak jelas kemana larinya. Banyak harta kita banyak harta pusaka kita yang di bawah tanah. Tapi mana? Tetap aja masih banyak rakyat yang mengeluh. Pertama, mata kerjaan nggak ada. Miskin makin merajalela. Mana? Infrastruktur kita mesti bayar. Iya kan? Coba infrastruktur gratis. Jalan tol gratis. Oke lah. Masih bisa. Ini jalan tol kita mesti bayar. Utang kita tanggung. Yang korupsi tetap jalan. Di mana keadilan? Giliran kita nyanyi pahlawan gak boleh salah. Terapkan dulu pejabat yang benar. Gak usah nyalahkan orang nyanyi pahlawan gak hafal. Nyanyi Indonesia gak boleh benar. Gak boleh nyanyi Indonesia yang salah. Harus benar. Gak usah teriak-teriak lagu pahlawan salah. Korupsi aja masih merajalela. Mana lebih menyakitkan? Menyanyi lagu pahlawan dengan ketidakhafalan kita, akhirnya kita salah. Mana lebih menyakitkan di mata pahlawan yang menjajah, yang memperjuangkan tanah airnya? Mana lebih menyakitkan? Menyanyi Indonesia dengan salah atau pejabat yang makan uang rakyat? Mana lebih menyakitkan? Kau pun pilih Prabowo. Aku pilih Prabowo memang pada saat itu. Terus kalau aku kecewa, salah ke aku? Salah ke aku? Semua aku memilih. Semua pemimpin aku memilih. Sekarang kalau aku memilih seorang pejabat, ketika pejabat itu nggak bisa, ketika aku memilih seorang pemimpin yang tidak bisa, tidak mendapatkan kepuasan dari apa yang kupilih, tentu aku kecewa. Tentu aku kecewa. Aku menyuarakan Prabowo, aku suka dengan dia waktu itu. Tapi ketika jadi pemimpin, belum satu pun aku lihat belum ada satu pun yang kulihat. Belum ada yang bisa kubanggakan, belum ada yang bisa ku kagumkan, belum dapat aku. Belum ada perubahan sama sekali. Belum dapat aku, belum ketemu aku. Ayo. Kalau kita salah memilih seorang pemimpin, ketika pemimpin itu tidak bisa beramanah, apa enggak kita yang menanggung dosa? Kita mendukung dia, kita ingin dia jadi pemimpin, kita titipkan amanah ke dia untuk membangun Indonesia. Ternyata nggak bisa dia membangun Indonesia, tidak bisa amanah kita dibawanya ke jalan yang kita inginkan. Kita juga menanggung dosa jadinya. Jatuhnya kita menanggung dosa. Salah memilih seorang pemimpin, kita juga ketimpaan dosa. Udah bun, bahas yang lain aja bun. Kasih paham dulu nek. Udahlah nggak usah pakai kasih paham dulu nek. Kasih paham lah bun, gitulah nggak usah pakai nenek lah. Nenek lagi ngapain pakai nenek? Ya bagus, setuju bun. Iyalah. Persoalannya sekarang apa-apa nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, semua nggak boleh. Korupsi boleh.
Bahkan ada yang korupsi udah berapa puluh tahun baru ketahuan. Contohnya apa tuh kemarin tuh? Udah berapa tahun dia korupsi. Masa baru ketangkapnya sekarang? Udah sekian tahun dia korupsi, tapi ketangkapnya baru kemarin. Dia basmi koruptor bun. Ya bagus kalau membasmi koruptor. Kakek harusnya jangan nenek. Emangnya aku punya kenti kayak kau? Hah? Emang aku punya kenti kayak kau? Kalau aku punya kenti sama kalau aku punya kenti ku suruh kau isap kenti aku. Kalau aku udah kenti ku suruh isap kau. Isap kentiku. Ya? Rugi kalau rugi nonok ku suruh isap ke kau. Kalau aku punya kenti, ku suruh kau ngemuk kepala kentiku. Sayang aku nggak punya kenti. Kalau kau jilat nonok aku ya keenaan kau. Langsung kau masukkan kepala kenti kau ke lubang nonok aku. Keenaan kau. Seri Jawanda gimana bun? Bagus. Bagus. Ya. Suruh Ibu Shirley itu mencalonkan diri jadi presiden. Kemungkinan Bunda milih dia. Aku dukung dia. Aku akan mencoba memantau terus. Kalau misalnya Ibu Shirley itu mengajukan diri, mencalonkan diri menjadi presiden untuk 2029, kenapa tidak? Nggak ada gosip baru bun, nggak tahu aku. Justru kita mendoakan yang terbaik buat Pak Presiden Bunda, bukan malah menjelekkan beliau. Saya tidak menjelekkan beliau. Bunda belum puas. Tetap kita mendoakan yang terbaik. Sekarang kalau kita mendoakan presiden yang terbaik, tapi kita udah mendoakan presiden terbaik, tapi presidennya juga belum bisa untuk melakukan yang kita mau. Bagaimana? Nikah aja sama Prabowo bun. Indonesia aja udah merdeka. Bunda sama Abi kapan merdekanya? Doain dong. Udah bun. Nanti dimarahin Igun. Bunda kan gak bahas politik. Bunda kan tidak bahas politik. Aku cuman membahas sesuatu yang aku belum mendapatkan kepuasan atas kepemimpinan Pak Prabowo. Aku adalah pendukung Pak Prabowo. Aku menyuarakan Pak Prabowo. Salahkah aku ketika aku memilih seorang pemimpinku, tapi aku belum mendapatkan kepuasan, belum mencapai keinginan yang kuharapkan. Ya, masih banyak rakyat yang belum kerja. Masih banyak masyarakat yang masih belum dapat pekerjaan. Masih banyak pengangguran. Masih banyak anak-anak muda yang sulit mencari lapangan kerja. Apakah aku salah? Tidak salah dong. Salahkah aku merontah? Salahkah aku memberikan pendapat? Salahkah aku memberikan opini? Salahkah aku bersuara? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kalau belum ada kepastian dari seorang pemimpin yang akan membuat lapangan kerja, menambah lapangan kerja. Masih banyak anak-anak yang lulusan kuliah, banyak anak muda yang gak dapat kerjaan. Mereka mencari kerjaan ke luar negeri karena mereka merasa di Indonesia udah gak ada lapangan kerja. Sehingga mereka harus keluar ke Indonesia, mencari kerjaan ke Indonesia. Bukan mereka, itu bukan dipaksa,
Tapi kepaksaan karena mereka udah nggak ada jalan. Sehingga mereka mencoba untuk keluar negeri yang menjanjikan. Karena di negara sendiri aja mereka tidak bisa karena di negara sendiri aja tidak bisa menjanjikan. Sehingga mereka terbukalah pikirnya untuk keluar negeri karena mereka merasa bahwa di keluar negeri menjanjikan dan itu nyata. Contohnya anak-anak Ausbildung. Contohnya banyak tuh yang kerja di banyak anak-anak mahasiswa yang sudah sekolah di luar, mereka ambil kursus bahasa Jerman, mereka mencoba untuk bergabung di organisasi untuk bisa ke Jerman, mereka kerja di Jerman. Jauh-jauh mereka keluar negeri untuk meninggalkan keluarga mereka, saudara mereka, para teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka juga merasa sedih. Tapi apa boleh buat? Kalau mereka bertahan di Indonesia, mereka nggak akan bisa kerja. Bertumpuk berribu-ribu di Indonesia itu menanti lapangan kerja. Mereka adalah bagian orang-orang yang bagian orang-orang yang di belakang sama sekali yang nggak tahu lagi ini bagaimana ngantrinya. Wajar. Ini udah 17 Agustus. Ini udah hari kemerdekaan. Di hari inilah akan harus ada perubahan. Inilah hari ulang tahunnya kemerdekaan Indonesia. Artinya hari esok adalah hari perubahan. Bukan harus nunggu setiap tahun. Ini udah masuk 17 Agustus. Di mana memperingatin hari kemerdekaan. Kita meminta. Kapan akan merdekanya rakyat untuk mendapatkan kerjaan yang layak? Kapan dapatnya mereka kerjaan? Itu yang diharapkan. Lagi 17 Agustus inilah dimana menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Membuka lembaran baru. Membuka sesuatu yang baik. Melakukan hal yang terpenting. Apa itu? Kurangin kalau bisa lebih banyak lapangan kerja. Itu paling penting. Ya. Bukan soal mau kalau misalnya ada kecurangan atau ada ketidakbenaran dalam memberikan makanan kepada ngasih makan. Kalau udah nggak bener ya tidak usah dilanjutkan. Cari jalan lain, cari cara lain. Apakah itu mengasih uang kepada anak itu, apakah ngasih keluarganya, membantu orang miskin dengan berupa duit. Lebih baik daripada ngasih makan. Sama aja jatuhnya. Ngasih makan udah berapa? Ngasih makan udah berapa? Berapa beras yang harus dibeli? Berapa minyak yang harus dibeli? Berapa berapa menu yang harus dikasih? Mending kasih duit. Satu kepala keluarga. Mau itu 20, mau itu 50. Ketahuan sekalian, mau itu 100. Sekarang kalau ngasih makan anak, ngasih makan itu, udah berapa biayanya? Banyak yang terbuang di sana. Karena nggak gampang gitu-gitu. Bawa makanannya dengan sewa, dengan mobilnya, dengan angkutannya, belum lagi kompornya, gasnya, listriknya, airnya. Berapa pengeluarannya? Kalikan aja sendiri. Ketahuan satu kepala dikasih duit, udah cukup. Puas, kau mau makan apa terserah. Contohnya misalnya berapa lah gitu. Sesuaikan dengan belanja. Berapa sih pengeluaran belanja? Taruhlah 50 atau 100 perak, 100 ribu. Untuk orang-orang yang susah. Terserah kau mau makan tempe pakai tahu, silahkan. Justru mana mereka bisa berhemat. Kalau menurut Bunda, daripada yang ngasih makan, Indonesia masih banyak yang susah, banyak masa miskin. Jangan pemborosan, itu kan jatuhnya pemborosan. Minyaknya udah berapa? Sayurnya udah berapa? Berasnya udah berapa ton? Belum lagi pengantarannya. Belum lagi setiap cabang. Belum lagi ngupahnya. Emangnya pekerja-pekerja masa nggak dibayar, nggak digaji? Di samping menciptakan lapangan kerja, tapi ternyata masih banyak yang nggak belum rapi. Buktinya banyak kejadian-kejadian, keculasan, kecurangan, ketidakjelasan, penyelewengan dana, ya kan? Banyak yang terjadi kan? Mendingan ketahuan jelas bersih. Setiap orang miskin suruh buka, kayak di Jerman. Setiap orang miskin, di Jerman nggak ada gitu-gitu. Setiap orang miskin
suruh buka konto. Disuruh buka konto bank. Setiap orang miskin. Sehingga setiap bulan mereka setiap hari mereka dapat, mau tiap bulan kayak mau tiap hari terserah. Tiap bulan kayak di Jerman, orang susah didapatkan duit. Taruhlah misalnya sehari mereka belanja berapa, uang makan mereka berapa, 2 hari sehari 2 kali makan, taruhlah anaknya berapa. Justru itu lebih cara cerdas. Itu lebih cerdas kalau menurut Bunda. Setiap satu kepala keluarga itu dikasih uang per bulan berapa? Apa itu 500.000, apa itu 1 juta? Taruhlah misalnya. Sekarang kalau makan tiap hari. Setuju, tapi 100% dikorupsi. Ya iya. Akhirnya terjadilah pengorupsian dana. Penyelewengan dana. Nanti ketika berdebat, berargumen, berselit lidah. Iya kan? Kalau menurut aku, ini menurut pendapat Bunda ya, ini menurut opiniku. Lebih baik tidak usah kasih makan lagi, tapi kasih bentuk duit. Ketahuan mereka mau makan apa. Tahu mereka mau seleranya apa. Bisa mamanya masak semur ayam di rumah, atau ayam semur telur, semur jengkol. Tahu selera anaknya. Iya kan? Tahu makan yang berkualitas yang dibeli. Nggak ikut upacara merdeka, Bun. Nggak, sayang. Aku dukung Bunda jadi menteri perewongan. Tapi kan beras dan sayuran dari para petani kecil, Bun. Beras dan sayur dari petani kecil. Ya kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu semua. Kita kan nggak tahu. Kita semua nggak tahu berapa dana yang keluar ke sana. Kalaupun dari petani kecil, dengan harga berapa dibeli? Dengan harga berapa dibeli? Dengan harga berapa? Dengan harga yang pantas? Apa harganya yang merugikan petani? Kita kan nggak tahu. Semua itu kan perlu diperhatikan juga. Kalau dikasih uang nggak bisa dipangkas, Bunda. Iya, kalau dikasih uang kayaknya nggak bisa dipangkas. Karena apa? Udah pasti ke rekening mereka masing-masing. Setiap satu kepala udah dapat jatah. Kayaknya itu dengan itu lebih apa ya? Lebih apa ya kalau menurut Bunda? Sekarang kalau misalnya sekarang yang dikasih makan itu anak apa aja? Anak SMP, SD, SMA. Anak SD, anak SMP. Coba anak SD, anak SMP. Sekarang yang dikasih makan tuh apa aja untuk anak sekolah? Coba sebutkan dulu. Pendidikan apa yang dikasih makan? SD, SMP. SMA enggak? Ibu hamil. SMP, Bun. SMA juga, Bun. Ya, sekarang gini. Kalau anaknya SD, SMP, SMA. Udah 3 orang. Kalau anaknya 2 SD. SMP. Taruh anaknya 5. Indonesia kan pasti punya anak banyak-banyak ya. 5, 4 gitu kan. Taruh orang susah gitu. 2 yang SD, 1 yang SMP, 1 yang SMA. Udah 4. 1 anak udah bisa makan berapa? Taruhlah kalau misalnya satu kepala 10 sekali makan 10.000. 20, 30, 40, 50.000 lah taruh ya. 50.000 mereka udah dikasih satu kepala. Udah dikasih untuk keluarga itu. Udah bisa mamanya belanja. Udah puas dia. Udah bahagia dia. Iya kan? Makannya juga udah banyak. Sekarang makan di sekolah, makan lagi di rumah. Di rumah gak ada makanan. Ketahuan duit yang dikasih.
Taruhlah misalnya anaknya 7, yang SD 4, yang SMP 2, yang SMA 1. Taruhlah terserah deh warna 7 atau 8. Berita ibu hamil SMP, SMA, SD. Iya ketahuan. Berita ibu hamil SD, SMP, SMA. Mendingan kasih berupa duit. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau di sini orang hamil nggak dikasih makan, dikasih duit. Selama dia mengandung, selama dia hamil itu, dia dibiayakan sama pemerintah. Dikasih uang pesangon. Orang hamil nggak boleh kerja itu, harus di rumah. Selama dia masih bisa cukup, selama dia belum masuk ke 4 bulan, dia udah bisa ngambil cuti. Sampai dia melahirkan, sampai dia ngurus baik, sampai dia umur berapa tahun tuh bayi. Itu dapat pesangon dari pemerintah Jerman. Dapat pesangon 300-400 ribu sebulan. Taruhlah kalau Indonesia tuh 500 ribu, 600 ribu. Lumayan dapat pesangon sebulan 500 ribu. Udah bisa dia menghemat. 500 ribu, taruhlah kalau misalnya dijatakan ibu hamil sebulan 500. Udah lumayan 500 ribu buat ibu-ibu hamil. Pergi melalak lah bunda cari Kenti atau Ewang. Kau aja cari sana. Zaman sekarang udah jarang yang punya anak banyak kayak dulu bun. Ya taruh misalnya anaknya 3, 2, 4 paling banyak deh. Atau 5. Ya lumayan kalau misalnya orang susah. 1 anak 10, 5 anak udah 50. Iya kan? Kalau menurut bunda sih lebih bagus saya dikasih berbentuk duit, ketahuan. Jadi nggak bisa dipangkas itu biayanya. Udah langsung dijatakan ke kontonya masing-masing. Satu keluarga ada berapa anak? 5 anak. Perut kasih 50 ribu sehari. Hitungkan aja per bulan. 5 kali 30. 5 kali 30 berapa? 5 kali 3 15. 1.500.000. Iya. Iya kan? 1.500.000. Bener nggak sih? 1.500.000 buat satu kepala. Tergantung anaknya. Iya bun, iya. 1.500.000 setiap bulan dapat, setiap orang dapat buat biaya untuk anaknya makan. Udah cukup bapak mama tinggal cari duit lagi tambahan. Iya kan? 1.500.000 per bulan untuk memberikan nafkah, untuk mengasih makan anak-anaknya. Udah lebih enak. Bisa mamanya menghemat. Kalau istri yang pintar masak, dia pasti tahu cara menghemat duit. Tahu. Lebih puas juga mereka megang duit daripada bentuk makanan. Bahas yang lain aja bun, bantu salin. Nggak ada masalah kok bunda bahas beginian. Negara kita kan negara konstitusi. Negara kita tuh negara berpendapat. Kita boleh memberikan pendapat. Indonesia itu negara demokrasi. Kita boleh berdemokrasi. Kita boleh mengeluarkan pendapat. Kita boleh memberikan opini kita. Selagi kita tidak melakukan penggiringan opini. Kita kan memberikan opini. Kita kan memberikan pendapat. Negara kita negara yang negara konstitusi. Tahu negara konstitusi. Negara yang diperbolehkan untuk mengeluarkan satu pendapat. Masa pemimpin kita boleh memberikan pendapat karena kita bangsa Indonesia, kita masih bangsa Indonesia, kita boleh mengeluarkan pendapat kita. Kalau kita nggak sependapat. MBG buat anak sekolah keracunan bun. Iya, yang kayak gitu tuh. Nanti ada yang keracunan, nggak tahu dari mana, iya kan?
atau kualitas atau bahannya apa namanya makanan yang dibeli itu dari sesuatu yang kurang bagus, kurang sehat. Taulah. Bun mau tanya gimana caranya biar apa? Biar nggak tahu aku. Bun mau nanya gimana caranya biar ortu nggak apa ini maksudnya nggak apa Bunda nggak bisa baca nih ortu apa maksudnya. Panjang kali pun. Kayak mana? Nggak tahu aku. Ortu tuh apa? Titik-titik tuh apa? Bun mau tanya gimana caranya biar orang ortu nggak apa maksudnya nih nggak terbaca. Panjang kali komen kalian. Baca-baca DM aja bun. Males DM minta duit semua kalian. Daster kita sama bun. Lingsir Nandalu. Karena karena orangnya tahu tuh lamba bun jadi pada keracun. Karena orangnya bun tuh lembab bun jadi pada. Iya kita kan nggak tahu mereka itu beli makanannya mereka karena gimana ya ngomongnya ya. Iya bun sekarang MBG malah kebuang mubazir. Ya nggak ya kita nggak tahu juga apa makanan mereka di sekolah. Makanannya ini enggak maksudnya ya gimana ya seenak-enaknya makanan yang di MBG lebih enak orang tuanya masak sendiri. Ketahuan gitu loh, jelas apa yang dimasak. Apalagi Indonesia itu aduh gimana ya. Indonesia itu semuanya takutnya nggak. Aku kalau Indonesia masih kurang ini ya, belum terlalu aku susah untuk percaya gitu. Bun tidur bun bantu Ewong. Bunda tanggapan Bunda Bita. Nggak tahu Bunda nggak nengok Bita kemarin. Masak makanannya sampai ke tangan anak-anak lebih 12 jam. Gimana? Masak makanannya sampai ke tangan anak-anak lebih 12 jam. Basi dong enggak? Masak makanannya sampai ke tangan anak-anak lebih 12 jam. 12 jam? Maksudnya gimana? Lama bener. Maksudnya gimana 12 jam? Masak makanannya sampai ke tangan anak-anak lebih 12 jam. Maksudnya 12 jam itu gimana? Menantinya 12 jam gitu apa kayak mana? Gara-gara MBG kantin sekolah jadi sepi, kasihan. Sejak Pak Prabowo menjabat banyak koruptor tertangkap, gaji guru naik. Bagus. Mak coba lihat MBG yang di TikTok bantu salin. MBG keracunan di Brastagi bun. Iya bun, selesai masak subuh dikasih ke anak siang. Iya bun, selesai masak subuh dikasih. Ya karena kalau gitu-gitu pasti repot. Masakannya jam 1 malam. Dibaginya jam 11 bun. Loh, masaknya malam-malam. Berarti udah makanannya udah masakannya siapnya malam gitu. Terus besoknya baru jam 11. Benyek dong makanannya. Udah gak enak dong rasanya, gak segar, gak fresh. Siap makanannya malam. Terus didiamkan sampai pagi gitu. Hah? Terus dimasak ulang lagi gitu. Gimana? Udah gak enak lah. Masa sih kayak gitu modelnya. Harga bahan pokok naik semua. Padahal katanya udah awas sembada pangan.
Aku nggak terlalu mengikutin sih ya. Karena aku memang nggak memikirkan hal itu lagi. Aku nggak mikirin politik. Aku udah nggak bahas-bahas politik. Aku nggak mau bahas politik lagi. Tapi kalau aku ngikutin perkembangan Indonesia, perekom Indonesia udah susah nanti. Nanti bahaya aku bisa bisa ini nanti. Aku udah nggak mau bahas politik. Jadi kadang-kadang aku masih nggak peduli gitu. Tapi nggak peduli juga, terlalu nggak peduli juga nggak boleh. Bun, udah jam berapa? Tidur bun, jam 7. Bunda tuh udah kenyang tidur dari kemarin. Hari ini nanti bunda tidur lagi kok udah ngantuk. Bangun-bangun jam 1 jam, bangun-bangun jam 3 sore juga nggak apa-apa kan kerja jam 8. Salam dari Malaysia bunda. Besok bunda kan libur. Besok bunda kerja lah. Malam ini bunda kerja, usahakan bunda bisa kerja dengan nyaman. Besok bunda kerja terus libur. 4 hari libur. Hari ini kerja, besok kerja terus libur. Nggak mau lagi aku libur, mau libur aku. Salam dari Malaysia ya bun. Nggak ikut lomba 17-an bun. Nggak sayang. Di wadahnya itu kan lembab bun. Jadi banyak yang keracunan. Terus masaknya itu malam. Dibagi siang. Ya iya udah nggak fresh lagi tuh makanan, ngerti nggak sih? Udah nggak sehat gitu loh. Udah ke anak-anak itu juga udah nggak enak gitu. Tau lah anak kecil tuh kan kondisi tubuhnya kan masih perubahan-perubahan gitu loh. Jadi bener-bener ngasih makannya tuh yang bener-bener yang fresh, yang seger, yang sehat gitu loh. Ngerti nggak? Karena anak-anak itu kan masih kondisi tubuhnya tuh masih lemah gitu. Gampang terkena penyakit. Ya kalau kita kayak tua bangka gini udah kuat, udah kebal. Kalau anak-anak kan gampang sensitif. Makanya waktu kecil kita sering sakit kan, sakit mata lah, sakit mata, sakit ini, sakit itu, sakit tete bengek, ya kan? Apa-apa sakit kita. Sampai sekarang ABG belum ada sampai sini bun. Padahal di sini sangat membutuhkan. Karena pasar nggak ada. Sampai sekarang MBG belum ada sampai sini bun. Padahal di sini sangat membutuhkan. Karena pasar nggak ada. Kau di mana? Elsia kok sampai nggak ada pula. Kau di daerah mana? Kau di pelosok mana? Jauh kali rupanya. Hah? Emang MBG itu di mana aja sih? Bunda MBG ada belatunya bun. Bantu salin. Masa ada belatung? Hah? Bukan malam bun. Malam itu mempersiapkan bahannya aja. Masaknya subuh. Oh masaknya subuh. Ini yang bener dong ngasih informasi ke bunda. Itu katanya malam itu mempersiapkan itunya aja, racikannya gitu ya. Terus masaknya subuh. Ya kalau misalnya masaknya subuh ya wajar. Soalnya kan masaknya bukan 1 kilo 2 kilo. Taulah kalau nanggung anak sekolah tuh kan banyak. Kayaknya juga memang harus masaknya di waktu subuh. Ya kalau misalnya jam 12 siang ya taruhlah kalau masaknya subuh. Siap-siap ya berarti masih bagus dong. Taruhlah siap-siapnya jam berapa? Jam 3 siap-siap dia udah masak, udah semua. Karena kan masak itu kan bukan langsung cepat gitu. Bunda makan sendiri, bunda masak sendiri aja perlu waktu 1 jam. Apalagi ini masak untuk ngasih makan anak sekolah. Pasti perlu waktu yang lama. Ya kalau kalau masaknya subuh ya udah wajar. Karena pasti siap-siapnya pasti jam 9 jam 10. Ya masakan dimakan jam 12 masih bagus, masih sehat. Masakan sehari tuh makanan tuh paling 7 jam masih bisa dimakan. Tapi kalau masaknya malam ya udah nggak sehat. Bunda di Dumai juga keracunan. Bagan si api-api keracunan. Keracunan kenapa sayang? Jangan komen yang enggak
Nanti bunda dimarahin Igun, bantu salin. Ya kalian ngasih informasinya ke bunda harus benar dong. Karena apa yang bunda omongan ini takutnya kemana-mana. Taulah bunda yang ngomong. Bunda kan gampang viral. Ini aja bunda di KJRI aja udah viral kemana-mana. Udah FYYP. Udah FYPYP. Bunda nyanyi di konsulat aja udah FYYP. Bunda kan harus netral. Aku kan harus netral. Aku nggak boleh pro sana pro sini. Aku harus netral. Karena bunda udah selebriti. Aku udah figur terkenal. Aku harus netral. Aku nggak cari untung untuk menjadi seorang pejabat. Nggak ada untung aku. Aku mau jadi kayak gini aja, penghibur, ya nyanyi-nyanyi, joget-joget. Nggak ada keuntungan aku dan aku nggak mau cari untung, ya. Ya, aku nggak di pihak mana-mana. Aku di tengah-tengah. Aku adil. Kalau menurut aku nggak bagus ya nggak bagus. Tapi ketika kita disuruh memilih pemimpin, kita punya hak untuk bersuara. Kita punya pilihan gitu loh. Ya kalau disuruh memilih tahun depan siapa bun? Ya mungkin Bu Sherly. Aku mau milih-milih yang model-model kayak gitu sekarang nanti. Biar aja perempuan. Iya kan? Laki-laki nggak bisa dipercaya. Mendingan bunda milih pemimpin perempuan. Iya kan? Memilih pemimpin seorang lelaki nggak bisa dipercaya. Yang mendingan sekali perempuan kalau bisa dipercaya. Sama perempuan lagi lebih bagus. Ntar bunda nyanyi. Udahlah ya mau aku. Capek aku. Udah ya anak bunda ya. Kayaknya haus kali aku lah. Haus bunda loh. Udah nggak apa-apa bunda minum aja, mau ngompol lah situ. Haus aku. Haus. Ini minum air dingin biasanya. Haus kali. Lama kali dinginnya air minum punya. Iya kan? Iya bun. Iyalah. Memilih pemimpin dari kalangan laki-laki susah. Ini yang perempuan. Siapa gambarannya mau dicalon gambaran siapa gambarannya calon persaingan untuk di 2029 nanti? Siapa yang dicalonkan? Anies Ahok bun, bagus. Dukung aku. Pak Anies sama Pak Ahok disatukan gitu. Mau aku. Nggak apa-apa deh kasih kesempatan Pak Anies sama Pak Ahok bersatu. Mau bener aku. Anies Ahok gimana bun? Mau aku. Iya kan? Dulu kan mereka sempat bersaing. Sekarang mereka bersatu gitu. Bun gimana caranya biar ortu enggak tuh apa maksudnya? Bunda nggak ngerti sayang. Bun gimana caranya
Biar ortu enggak apa maksudnya? Enggak metong. Apa sih enggak apa? Enggaknya tuh enggak apa? Bun, gimana caranya biar ortu? Ortu tuh apa? Orang tua kan? Ortu tuh apa? Tuh apa bahasa Batak? Bun, gimana caranya biar ortu enggak, biar ortu enggak berortu? Enggak ngerti bunda. Ah, semua aku. Ini ortu ortu apa? Enggak jelas aku. Bun, gimana caranya? Coba gimana? Bun, gimana caranya biar ortu enggak sering ngewong? Ya enggak, namanya orang tua kita kok pun sibuk komennya ya. Gimana orang tua biar nggak ngewong? Ya susah, namanya orang tua mau buat anak bodoh. Masa mama bapak kita ngewong kita larang? Sarap kau ah. Namanya juga udah halal. Pau lah kau ah. Bun, gimana caranya biar orang tua kita nggak ngewong gitu? Ya nggak bisa lah, biar aja mereka ngewong. Itu kan kesenangan mereka suami istri. Pau kau jadi anak sarap kau ah. Biar aja mama bapak kita ngewong. Bodoh. Masa bapak mama kita ngewong, kita nggak gimana caranya biar bapak mama kita ortu nggak ngewong? Pau kau jadi anak. Kok nggak suka pula nengok bapak mama kau ngewong? Biar aja bapak mama kau ngewong. Memang bapak mama kau ngewong kau nengoknya nafsu? Kan enggak. Ya bapak mama kau ngewong biar dia bermain-main. Hah? Sejak kapan anak bapak mama kau ngewong? Emang kau nafsu nengoknya? Nengok bapak mama kau ngewong. Emang kau nafsu? Kan nggak mungkin kau nafsu. Lucu aja nengoknya kan? Biar aja bapak mama kau ngewong bikin anak. Biar aja mereka senang-senangan di atas kasur. Bahagia mereka bodoh. Sibuk. Tidurlah kau. Kau pejamkan mata kau. Nggak usah kau dengar krek 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 krek. Ya kan? Biarkan aja bapak mama kita ngewong. Tutup telinga kau tinggal tidur. Namanya bapak mama kita ngewong. Ya biar aja ngewong. Kecuali bunda mengganggu gitu. Bunda masuk pingin di ewong. Baru kau geger. Kok bunda masuk ke rumah kami. Aku mau nengok. Aku mau ikut bapak mama kau ngewong. Dunia kayak mana gitu ya. Tiba-tiba bapak mama kau ngewong gitu. Bunda ada gitu. Bunda masuk. Terus bunda minta di ewong gitu. Kayak mana lah kehidupan kayak gitu ya. Gila-gila dunia langsung. Coy. Mama bapaknya ngewong, tiba-tiba bunda masuk gitu. Aku minta di ewong juga gitu. Ya Allah, jadi lucu-lucuan lah ya. Boro-boro bisa ngewong. Biar nggak berantem ya bun. Bun, di NTT gempa, banyak rumah rusak dan ada yang meninggal. Nah itu tuh perlu tuh. Ya perlu tuh. Itu perlu tuh diperhatikan itu. Ya di NTT tuh. Pak Prabowo tuh perlu turun itu melihat, memantau. Ya. Presiden perlu memantau itu ke sana, lihat bagaimana suasananya. Bun, foto baju semalam Abi ada balas. Nggak ada. Belum bunda lihat. Belum bunda lihat. Mau dibalas nggak dibalas biarlah situ, males aku. Bunda janji mau bahas Aceh. Udah kemarin bahas Aceh kok. Bunda enggak kumpungan HUT RI enggak nanti sore. Bun, enggak kampungan HUT kepungan HUT enggak. Udah kemarin bunda, enggak mungkin bunda tiap hari ke sana. Udahlah kemarin. Bun, gimana tanggapan bunda tentang Aceh? Ya gimana ya?
permasalahannya apa sekarang? Permasalahannya dari muncaknya muncaknya mereka itu kena apa? Alasan mereka tuh apa? Apa alasan mereka itu menurunkan bendera merah putih, menggantikannya dengan bendera Aceh? Alasannya apa? Ketidakpuasan mereka, atau mungkin mereka tidak dilayanin, atau mereka nggak dianggap, atau mereka tidak mendapatkan kepuasan, tidak mendapatkan apa gitu mungkin. Nggak tahu alasannya apa. Kalau udah sampai bendera merah putih diturunkan diganti dengan bendera Aceh, tujuannya berarti apa? Udah jelas. Berarti udah jelas tujuan mereka itu. Sekarang pertanyaannya, apa alasannya bisa sampai seperti itu? Kan bisa diselesaikan dengan cara-cara yang akal, yang dengan kepala dingin. Temukan masyarakat Aceh dengan pemimpin-pemimpinnya. Apa yang mereka mau? Diskusikan dulu sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya mereka ingin memisahkan diri. Karena proses memisahkan diri itu kan untuk merdeka itu kan tidak mudah. Banyak yang harus diproses. Perpajakannya, perbangannya, sumber daya manusianya. Gimana? Prosesnya panjang gitu. Nanti takutnya ada campur tangan orang asing lagi. Tahulah Indonesia kalau udah kayak gitu. Nanti nyelonong aja tuh negara-negara luar. Seakan-akan mau jadi pahlawan kesiangan. Nanti kalau udah di bawah naungan negara asing, susah. Pikirkan juga nanti tuh. Soalnya membangun satu negara itu banyak yang harus diproses. Banyak yang harus dipedulikan. Perekonomiannya. Pajaknya seperti apa. APDP negara, pengeluaran pemerintahannya. Karena membangun negara itu kan nggak gampang. Harus dipikirkan matang-matang. Iya bun, iyalah. Banyak yang harus diperhatikan. Berdirinya mau mendirikan pemerintahan itu banyak yang harus diiniin. Udahlah Bunda ngantuk ya. Ngantuk kali aku. Nggak nyambung otakku nanti takut. Bunda nggak nyambung. Nanti Bunda nggak ngeblank otakku. Aku takut pas Bunda Bunda ngantuk, otak Bunda nggak nyambung. Ngomongnya berantakan nanti. Salah-salah lagi. Kalau ngomong-ngomong masalah beginian harus otak kita harus jernih. Biar nyambung.